Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misbah, selamat datang di Muhadasah bareng KMI. Yang kali ini kita akan kemas dalam distrik atau diskusi kritik. Dengan tema Keluh Rantauan. Siapa bilang sih kalau diskusi itu membosankan? Yuk kita bahas topik yang menarik, bikin kamu mikir, penasaran, bahkan bisa ngubah pola hidup kamu sebagai anak rantau. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi kritik, kenalan dulu. Aku Wafi Aziza dan Aku Rehan yang akan nemenin kalian sampai ke pelaminan. Enggak, canda. Yang akan nemenin kalian sampai akhir podcast nanti. siap-siap. Karena apa? Karena topik yang kita angkat kali ini gak bakal bikin kamu ngantuk, dan ada game, dan tentu ada narasumber menarik yang akan memberikan pengalaman seru untuk teman-teman Misbah semuanya. Kali ini kita kedatangan narasumber spesial nih, yakni ada Kak Anjani. Kak Anjani, apa kabar? Sehat alhamdulillah. Oke, boleh diperkenalkan diri? Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Karena nggak tahu kalian nanti nonton podcastnya tuh kapan. Jadi perkenalkan teman-teman, nama aku Anjani Soliatul Bia. Biasanya aku dipanggil Anjani. Asal aku dari Lamongan dan sekarang aku lagi ngerantau di Yogyakarta teman-teman. Aku sama seperti ini ya, Wafid sama Rehan, kita satu institut. Kita kuliah di mana? Di Isi Yogyakarta. Institut Seni Indonesia Yogyakarta, betul. Kalau aku pribadi jurusan seni murni teman-teman dari Fakultas Seni Rupa dan Desain. Wow, keren banget nih. Ternyata narasumber kita kali ini dari program studi seni murni yang tentunya udah mahir banget dalam membuat karya-karya yang keren. Nah, teman-teman Misbah, sebenarnya kita kali ini kedatangan dua narasumber ya, Re ya. Nah, tapi yang satu ini kok kabarnya masih OTW, yang kabarnya udah 5 hari nih naik unta. Wow, kita kedatangan narasumbernya sangat menarik. Sendiri ya? Iya, Iya, nggak sendiri sendiri. tuh. Kita bakal Tuh kan? aduh. Sini lebih. Oke, teman-teman. Katanya Ini- naik unta. Iya, naik unta tapi pakai helm ya. Biar aman. Oh, biar Kalau aman tuh. Bisa gitu ya? Menaati peraturan lalu lintas. Nah, teman-teman, jadi narasumber kita yang satu lagi ini namanya Kak Rama. Boleh dong Kak Rama, sapa teman-teman Misbah, kenalan nih. Maksudnya kok sama ya? Iya. Aduh, sweet banget. Aduh, jadi baper. Aduh, curiga nih, curiga. Kita nggak ada janjian ya. Kita nggak ada janjian. Asli kita nggak ada janjian ya? Baru kenal juga. Siapa ya Kak namanya? Oh, Oke, perkenalan. Perkenalkan nama saya Zatwala Sarama, bisa dipanggil Rama, dari Fakultas Seni Media Rekam jurusan Film dan Televisi. Wih, Wah, anak filmnya. film. Wah, modern banget nih jurusan Dan film dan apa? televisi. Film. Kakaknya ya? Wah, itu saya kurang tahu ya. Nah, ini narasumber kita ada dari seni murni, terus ada dari FTV ya, film dan televisi. Nah, kalau Kak Anjani ini angkatan berapa dari? Kalau aku ya di sini bisa dikatakan angkatan tua ya, karena aku udah angkatan 21 teman-teman. Jadi 1 tahun lagi doakan ya, semoga tahun depan bisa ini lulus. Wah, Ini amin. boleh diminum nggak? Oh, boleh. Boleh banget. Dari Arab haus. Jauh. Habis tawaf ya tadi. Aduh. Kalau Kak Rama sendiri angkatan berapa, Kak Rama? Aku angkatan 23. Angkatan 23. 2023. Oh, 2023. Sama dong, aku sama Rehan juga angkatan 23. Wah, kita sekawan nih. Dan Mbak Anjani sepuh kita nih. Tua ya? Nah, karena kita membicarakan soal curhatan selama kita merantau, boleh dong Kak Anjani dan Kak Rama berbagi cerita nih, kayak pernah mengalami masalah atau cerita yang terkesan gitu ke teman-teman. Mulai dari Kak Anjani dulu deh. Ini dulu nggak sih yang muda dulu? Oh, yang Oh, udah. boleh. Oh, boleh, Muda boleh, dulu boleh, deh. boleh, boleh. Yang masih fresh gitu. Ya, masih Oke. fresh. Masih kerasa kan kayak apa ya, masih ingat kalau kesannya apa aja, cuma lebih UI kan. Shock-shocknya Jadi tuh berarti masih kayak- ada gitu ya? Sebenarnya mengulur waktu ya biar bisa mengingat-ingat lagi. Ah, Gitu, ah, Jadi boleh. Aduh, Bisa juga. bisa juga nih si Rama. Aduh. tadi pertanyaannya apa? Menceritakan tuh selama merantau pernah ngerasain cerita-cerita yang bisa dicurhatin dong ke teman-teman Misbah yang ada pelajarannya gitu.
Kalau dulu ya, waktu pertama kali merantau ke Jogja, itu awalnya bareng sama ayahku. Ya. Kami motoran berdua dari Trenggalek ke sini. Wow. Wah, itu perjalanannya. Effort. Trenggalek. Berapa lama tuh Oke. perjalanannya Kak Rama? Perjalanannya harusnya ya kalau di map tuh 5 jam. Heeh. Tapi nggak tahu kenapa kami berangkat pagi tuh nyampainya sore, hampir 12 jam. Wow. Kayaknya karena banyak istirahat juga ya. Kira-kira motornya rusak nggak ya? Enggak, kami pakai motor Vino waktu itu, motor ibuku, warna pink. Warna pink. Warna gitu. pink, serius warna pink. Hmm. Kalau nggak salah ada ya fotonya. Terus 12 jam tuh. Kisahnya gimana yang paling menarik? Yang paling menarik itu ketika kami baru nyampe Wonogiri. Nah, Wonogiri kan naik turun tuh. ya. Oh, iya. Nah, di situ tuh apa namanya pantat kami kesemutan. Pegel ya. Gimana tuh? Jadi ya di situ istirahat lah. Kalau nggak salah tuh di mana ya? Seingatku di warung makan deh sampai beberapa jam gitu di situ. Ya itu sih yang paling berkesan. Wah, itu kayak baru pertama merantau terus kisahnya kayak gitu. Bakal keinget tuh sampai wisuda nanti. Iya sih, benar banget. Tim sama anak cucu. Diceritain nanti ya. Terus lanjut ke Kak Anjani nih. Apa yang paling menarik dan bisa di-share ke teman-teman Misbah? Kalau ngerantau sebenarnya dari SMA aku udah ngerantau teman-teman. Iya. Cuman SMA itu kan sempat alhamdulillahnya sempat merasakan di pondok pesantren kan. Nah itu ya 3 tahun itu jarak antara pondok pesantren sama rumahku tuh cuman sejam. Tapi kan karena pondok pesantren ya jatuhnya dia tetap ngerantau kan, jauh dari rumah gitu kan, jauh dari orang tua. Karena kan nggak tahu ya kalau makna merantau menurut teman-teman itu apa, tapi menurut aku makna merantau itu adalah ya kita jauh dari orang tua kita gitu kan. Ya udah di situ aku udah ada pengalaman di sana, tapi karena deket yang cuma 1 jam, jadi tetap bisa yang misal waktunya kunjungan 1 bulan sekali masih bisa ketemu. Nah kalau real ngerantau itu baru ngerasain di sini, itu bener-bener kayak waktu pertama kali aku datang tuh satu keluarga. Terus di situ ketika orang tua aku mau pergi tuh aku ngerasa kayak aku nggak bisa gitu, kayak masih kutahan-tahan. Tapi karena mereka juga sebenarnya berat karena kan kebetulannya aku tuh anak pertama ya, apalagi perempuan. Terus kan Jogja Banyak tuh kan harapan nih. Jogja sama Lamongan tuh jauh loh teman-teman, jauh. Jadi kayak sebenarnya Semua orang anggap itu jauh, tapi orang tua aku nggak apa-apa. Namanya juga menuntut pendidikan kan. Kan katanya kita harus menuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina kan ya. Nah ini kan belum ke Cina, masih ke Jogja ya. Masih nggak apa-apa. Kayak gitu. Wah, gitu. Kesannya sih ya gitu tadi. yang awalnya mungkin udah pernah merantau, tapi ini lebih ke apa ya, terenyuh aja karena aku bakalan jauh loh sama orang tua yang aku mungkin hanya ketemu 1 tahun 2 kali, ya kan, ketika kita libur semester gitu baru bisa pulang kayak gitu. Berarti setelah itu ngerasain homesick gitu ya, Bang? Betul, kayak aku bingung nih mau keluar cari makan gimana, apa segala macam gimana tuh kerasa banget kayak. Aku lebih memilih untuk nggak makan daripada aku harus keluar terus kayak aku nggak tahu ini arahnya kemana Oh, kayak gitu awal wah, dulu. itu bakat anak kos nggak sih bisa nahan lapar? Yang biasanya tuh di rumah udah ada makanan. Oh, iya, aduh, kita tinggal relate makan. banget. Betul. Terus ngerasa ini kan, mungkin Rama juga ngerasain sekarang kalau makan itu kita nggak rutin. Kita Iya, bisa benar. sehari itu cuma sekali Iya. tuh bisa, Iya. teman-teman. Bisa banget. Tuh anak rantau gila. Terus udah itu sih dari aku. Terus kalian pernah nggak sih lagi sakit, terus kalian bingung gimana nih, saking kalian sakitnya kalian nggak bisa keluar beli obat atau gimana gitu. Oh, kalau Rama gimana? Apa aku Rama dulu? Dari Rama. Rama dulu. Dari Iba dulu, kan aku udah dulu. Oke. Kalau dari aku sih alhamdulillahnya enggak, karena kebetulan waktu di awal-awal Jogja ini belum ada temennya kan di kosku, karena kan masih pandemi aku datang dulu. Terus emang aku kebetulan mayornya tuh grafis, jadi aku harus datang buat kerja studio gitu kan. Nah di situ Belum ada teman-teman kosku dan alhamdulillahnya enggak sakit sih. Terus seiring berjalannya waktu sakit itu udah ada teman-teman kos. Jadi teman kosku sih yang ngebantuin aku buat kayak beliin makan, beliin obat. Untungnya mereka juga baik karena kan kalau kita baik ke orang lain ya teman-teman, apalagi kayak gini tuh kita harus baik ke orang lain. Iya, Itu benar buat banget. diri kita sendiri juga. Gitu. Terus ya mereka yang beli. Berarti Aman teman jadi keluarga ya? Iya, itu benar beneran banget. Tapi kawan. nggak pas banget nggak sih Mbak? Sebelum punya teman tuh nggak sakit-sakit. Iya. Tapi pas punya teman malah sakit. Gitu. Iya. Itu 2 minggu aku pernah yang sakit kayak gitu. Terus Kalau aku ya, dulu tuh pernah
sakit. Pas apa ya, kalau nggak salah itu setelah PKKMB, dan untungnya waktu itu udah ada teman walaupun cuma dikit ya yang benar-benar dekat. Tentu aku minta tolong ke dia buat beliin obat. Wah. Nah untungnya dia mau, dan ya dari situlah kami mulai deket banget. Bahkan aku sering nginep di kosnya juga. Pas dia sakit juga aku juga sering bantuin. Jadi kayak mutualisme gitu. Saling tolong-tolong. Bisa sedekat itu ya ternyata. Wow, menarik banget nih. Ternyata dunia pertemanan di perantauan itu sangat penting sekali. Benar-benar. Lebih ke baik sama orang sih, penting banget. Oh, iya. Jangan pernah jadi orang jahat teman-teman, karena ketika kamu merantau kamu tidak punya siapa-siapa. Oke. Oke teman-teman Misbah. Nah tadi kan kita udah bahas nih sedikit secuil kisah dari keluh rantauan narasumber kita. Kita masuk di sesi inti yaitu sesi pembahasan dari pemirsa IG KMI yang kemarin itu kita udah ada di anonim yang ini nih. Tuh, yang ini tuh teman-teman ada ngisi nggak? Ayo, nanti bakal dibahas loh. Nah sistemnya nanti kita akan bacain pertanyaan teman-teman yang identitasnya nggak bakal kita bacain kok, aman, tetap private, dan narasumber kita akan jawab pakai ini dia. Nah, properti kita Ada pernah dan nggak pernah. Tuh, Nih, Rehan kita kasih bagian dulu ya. nih. Tuh. Oke, Nah, jadi nanti kita akan bacain pertanyaannya, terus bakal kita tanyain pernah nggak pernah tuh. Jadi narasumbernya nanti ini ya. Harus bareng ya Harus ngangkatnya. bareng-bareng. Iya Boleh, diangkat, boleh. Se-excited mungkin. Oke. Kita langsung aja ke pertanyaan. Langsung pertama, Kak. pertanyaan nomor 1 ya. Yuk. Nih. Oke. Pertanyaan nomor 1 nih. Anak rantau tuh mesti ada masa-masanya krisis keuangan. Mau minta ke orang tua gak enak. Mau minjem temen, waduh gimana ya? Ya emang harus bener hemat-hemat sih di rantauan tuh. Tuh, dari kakak-kakak semua Pernah nggak? Pernah. Wah nggak pernah sih. Wah, Oh, wow. enggak. Pernah apa nggak pernah nih? Salah. Oh, salah. Pernah ya kayak 1, 2, 3. Oke, ulang. Nggak pernah. Oke. Kak Anjani dulu nih, pernah. Heeh. Gimana rasanya dan gimana solusinya Kak Anjani? Jadi seperti yang saya bilang ya teman-teman, karena saya adalah anak pertama tadi Oke. ya. Jadi kayak sebenarnya cukup aja, cukup tapi nggak yang lebih gitu kan. Alhamdulillahnya masih diberi kecukupan kan. Cuman kayak kadang-kala tuh ada kebutuhan yang kiranya dia tuh emang harus sekarang banget, dan sekalinya beli, anak seni murni mungkin ngerasain ya, sekalinya kita belanja itu bisa beratus-ratus. Wah, Dan di situ kayak tiba-tiba banget nih, misal aku kan grafis cukil, aku harus beli karet lino karena karet linoku habis, itu bisa di harga 155.000. Nah sedangkan jatah uang aku pribadi itu nggak dijatah bulanan, jadi kiranya habis ya udah minta aja gitu kan. Cuman kan yang seharusnya habis buat makan aja tuh 3 minggu, 1 minggu, terus gara-gara dibuat beli karet lino tadi kan otomatis kayak uangnya kepangkas banyak kan. Terus di situ kayak sebelum jadwalnya harusnya biasanya aku bilang nya 3 minggu, 2 minggu atau 1 minggu udah habis. Nah itu kayak nggak enak gitu loh ngomong ke orang tua. Dan itu kayak ya udah aku lebih ke apa ya, kalau dibilang sedih kayaknya semua dari kita mungkin pernah merasakan yang sampai makan tuh cuman nasi sama kecap aja. Wah, itu puncaknya. Nasi sama Iya, kerupuk iya, iya, aja. iya. Nah itu pernah. Atau pernah juga ada dari kalian yang ngerasain ini nasi terus cuma digaremin. Wah, itu gimana sih? puncaknya anak kos nggak sih? Bener-bener kayak ya udah mau gimana lagi, yang penting Jadi rendah tuh. kita tuh kayak menurutku bukan aku aja ya, kita semua tuh ngerasain kalau kuliah lebih utama gitu loh. Jadi kayak makan tuh urusan nanti gitu loh, yang penting bahan-bahan kuliah apa yang sekiranya biar kita tuh nggak minta atau pinjem temen gitu kan. Wah, menarik banget nih karena kisahnya Mbak Anjani ini relate sama aku, kan kita sama-sama FSRD ya Kak Anjani. Aku pun merasakan yang seperti demikian, kayak wah sekian nih, bahkan aku pernah harus penelitian ke sini, observasi ke sini, dan berbarengan dengan membeli properti praktek itu, dan jumlahnya nominalnya nggak sedikit. Itu relate banget sih. Tapi yang aku kagum dari Kak Rama, kok nggak pernah Kok ini nggak ya? pernah, kok bisa nggak gitu? pernah. Gitu ya. Apakah manajernya sebaik Bagus itu. Uang orang tuanya sih yang enggak, Oh, yang enggak macet. Enggak sih. iya betul. Itu juga termasuk bener. Oh, oke. Tapi yang kedua tuh karena mungkin aku lumayan deket ya sama orang tua.
Jadi kayak nggak ada jarak yang kalau misal mau minta tuh malu gitu. Kan karena emang mengeluarkannya tuh bebas gitu ke orang tua. Misal aku ada kebutuhan nih buat syuting film, aku bilang habisnya berapa gitu, terus dikasih gitu. Macam. Mungkin karena ini sih kedekatan juga. Wah, berpengaruh berarti ya. Betul. Tapi aku deket juga, cuman pas bilang kayak sekarang butuh beliaunya kayak wah kemarin habis bayarin adikmu ini ya. Aduh, Kayak gitu. Langsung Iya, gimana iya. dia Itu kan? juga bener sih. Nah. Sebenarnya. Sebenarnya tuh Soalnya satu, relate ya. emang uang aja, uang. Ya kita nggak bilang kita kekurangan ya, Iya, cuman benar. kayak ya emang cukupnya di sana gitu loh. Jadi Iya. kayak Tapi di awal orang tua aku pernah bilang kok, kamu di sana nggak usah mikirin biaya, yang penting bisa lulus, terus nanti Sama, balik gitu. aduh, sama banget. iya sih. Tapi kan namanya, kamu anak berapa sih? Anak pertama. Anak pertama. Mm-mm. Padahal kamu anak pertama ya. Aku nggak itu ya, meskipun diomongin kayak gitu tuh kayak masih nggak bisa, nggak enak gitu. Aduh. Kok aku boros banget ya, padahal enggak sebenarnya kalau dikalkulasi lagi tuh rinci itu. Iya, Udahlah betul. itu tadi. Menarik banget. Kita lanjut yuk ke pertanyaan yang kedua. Oke. Apa nih pertanyaannya? Misbah, kenapa ya Aduh. maksiat itu Aduh. Apa ini? Aduh. Teman-teman, Padahal padahal kan dosa. Aduh, sedih nih Misbah. Aku udah jauh dari ketaatan yang dulu pernah aku lakukan. Apa Misbah juga pernah di posisi ini? Pernah nggak teman-teman? Sedih banget rasanya, malu sama Tuhan. Tapi berulang kali tetap ngelakuin kekhilafan. Pernah nggak? Pernah. pernah. Oke. Aduh, berarti dua-duanya. Dua-duanya nih seru. Wah, dari siapa dulu nih? Kak Rama nih. Nama dulu lah. Nama dulu. Iya Ya gantian dong. Tadi kan Kak Anjani. Ini siapa yang nulis keren? Menurut aku pribadi ya, kenapa kok maksiat itu enak? Karena kan jalan untuk maksiat tuh banyak, dan padahal banyak yang berbayar juga kan jalan untuk maksiat. Kayak misal Iya. kita mau ke klub itu bayar, Iya. mau minum-minum kan juga mahal dan sebagainya. Nah, itu tuh kayak gimana ya jelasinnya? Orang-orang tuh suka dengan kebahagiaan yang sesaat, padahal kedepannya tuh bakal berdampak sangat buruk pada kita. Dan aku pernah mengalami hal tersebut. Jadi kalau dari situ tuh aku belajar bahwa mungkin bisa deh tahan dulu sebentar gitu, terus kita ngelakuin hal lain yang mungkin bisa untuk lebih bermanfaat untuk kedepannya. Misal kayak syuting film tapi temanya itu tentang agama yang informatif untuk orang lain dan sebagainya. Intinya ya apa ya, aku juga bingung sih kalau mau ngasih saran ke kalian. Karena semuanya pasti manusia Ya mengalami pernah gitu. mengalami itu khilaf gitu. Kekhilafan. Kalau dari Kak Anjani gimana tanggapannya Kak Anjani? Kalau dari aku hal terkecil sih, maksiat yang konteks kita dengan Tuhan kita itu banyak. Kayak contoh mungkin sebenarnya chatting dengan lawan jenis tuh enak banget. Itu tuh salah satu hal yang mungkin kaum bawa, apalagi mereka yang baperan nih ya. Wah, Itu enak banget Wah. chatan sama lawan jenis, tapi kan kita nggak sadar ternyata itu tuh hal kecil yang nanti memicu maksiat-maksiat yang gede lagi gitu kan. Terus di situ bener sih, di sini kalau misalnya aku udah jauh dari ketaatan yang dulu pernah aku lakukan. Kayak kalau kalian sadar ya, kita dulu mungkin karena ini kita konteksnya agama Islam kan, misalnya kita beragama Islam semua yang ada di sini. Kita mungkin pernah sholat itu kayak kita tunda. Yang awalnya nih karena aku misal ada kerja studio yang jam 5 udah tutup gitu. Aku malah ngenakin kerja studio aja sampai tutup, terus baru sholat asar ketika pulang dari kampus. Nah kayak gitu tuh kan kayak udah jauh banget. Aku ngerasa kayak iya bener. wah itu aku udah jauh banget nih dari aku yang dulu yang misal segimana pun kayak buru-buru buat cepet sholat dulu daripada nanti kegiatan terus kita bablas sampai maghrib itu kan kita nggak tahu. Nah kayak gitu. Iya sih, aku juga sering kayak gitu sih. Terus sholat subuh kan, Oh subuh iya, juga kita ini. misal malamnya begadang tuh kita mungkin gak hanya aku mungkin ya, semua dari kita merasakan kayak sholat subuh tuh bisa jam 7 pagi itu bisa, tapi itu nggak tahu itu diterima apa enggak, itu urusan kita dan Tuhan Iya. kita, yang penting kita udah itu tadi. Susahnya teman-teman mempertahankan anak. Wah, itu Yang relate. karena apa? Biasanya kita subuh-subuh kalau kita telat ada yang bangunin, Iya. sekarang nggak ada yang bangunin. Pengaruh rantau juga tuh. Itu kan. Pengaruh Wah, rantau itu juga sih. relate banget berarti ya, bukan hanya untuk anak rantau, untuk kita semua berarti. Iya. Lanjut dong ke
Pertanyaan Yang ketiga. Misbah, kenapa ya aku kalau terlihat rajin sholat malah teman-temanku menjauhi aku dan aku malah dikira alim banget, padahal sholat 5 waktu kan wajib, sudah menjadi hal yang biasa. Tapi kenapa kalau aku mau sholat dikira alim banget, Banget. Oke, pernah gak? Pernah. Pernah, Nggak pernah. pernah. Wah, lingkungan temannya Kak Iya. Rama ini kayaknya baik-baik ya. Baik, Allah. Kita ya SMP tuh alhamdulillah baik-baik. Aduh, buat Alhamdulillah. teman-temannya Kak Rama, kalian harus menjaga Kak Rama nih agar istiqomah dalam jalan kebaikan. Terima kasih teman-teman. Aduh, dari Kak Anjani Kan nih, jadi kok pernah ya? Pernah, kok bisa pernah. Soalnya gini, kan apalagi di sini tuh penampilan tuh mempengaruhi ya. Maksudnya kayak penampilannya kalau misalnya kita kelihatan, Oh. apalagi aku kan cewek berjilbab, itu kan pasti kayak, oh kamu anak alim nih, kamu gini Iya. segala macam. Terus kadang kala ada kayak jam misal habis adzan zuhur, terus kayak kita mau sholat dulu biar nanti lanjut kerja sedianya enak gitu. Itu kayak ditanyain, loh kamu mau kemana gitu. Aku langsung kayak ngasih gerakan aja kayak mau gini atau enggak aku bilangnya kayak gini, memenuhi panggilan alam kayak gitu, panggilan ilahi ya aku bilang kayak gitu kan. Terus habis itu temanku langsung kayak, wih masya Allah banget, masya Allah. Padahal kan sholat tuh wajib gitu loh, Iya. wajib Benar, buat hal yang semua biasa. umat muslim ya. Iya. Sholat itu wajib. Nah nggak tahu kenapa mereka kiranya kayak, wah kamu alim banget. Apalagi kalau ngomong mereka selalu bilang, nggak kayak aku Jan yang dosaku banyak. Nah kamu kira aku nggak dosanya banyak? Semua mah dosanya banyak kita mah. Aduh, Iya kan? tapi temanku ada yang bilang bahkan titip sholat gitu. Iya, betul. Aduh, Sering banget tuh bilang titip nggak sholat. bisa. Itu tuh bisa nggak sih tips sholat? Ya nggak bisa dong kakak. Aduh, gimana ya? Nggak bisa Titip dong absen kakak. nggak sih? Iya, Iya, bisa, betul. bisa, bener. Soalnya kan Ambil wudhu 2 gitu. kalau duniawi masih bisa dititipin, kalau akhirat Oh, aduh, pikir-pikir tidak teh bisa. kayaknya. Udah urusan Urusan sama masing-masing. Tuhan. Bener lagi, Betul. bener. Kok Kak Rama nggak pernah ya BTW? Wah, aku nggak tahu ya. Emang lingkungan Kak Rama tuh kayak gimana sih biar teman-teman nih nggak salah dalam memilih lingkungan pertemanan, karena kan kita tahu lingkungan pertemanan itu mempengaruhi Wah, banget. iya benar-benar setuju. Kalau lingkungan pertemanan yang luas ya di FTV sendiri, Ya. itu menurutku nggak se-strict itu tentang agama. Hmm. Kayak mereka tuh lihat orang sholat, ya udah biasa sholat gitu kan. Iya. Mereka nggak mau komentari yang kayak wah alim banget dan sebagainya gitu. Ya mungkin ketika mereka main ke kontrakan temanku Hmm. yang juga circle gitulah, Iya. itu mereka kadang-kadang juga, tapi di belakang sih, dia kan gitu, wah kontrakan kalian ini ya alim semua orang-orangnya gitu. Tapi itu nggak langsung di depan orangnya gitu. Jadi ya kami nggak tahu. Ya intinya apa ya? Cara memilih teman tuh gimana nih Kak? Cara Rama? memilih Ya, teman. tips untuk teman-teman misbah nih, biar nggak ngerasain yang kayak gini. Kalau milih teman tuh kalian bebas sih mau milih siapa aja. Heeh. Yang penting sebagai orang yang beriman kuat kan itu harus tahan lah dengan segala guncangan dari luar. Oh. Kalau bisa malah bikin orang yang nggak sholat tuh jadi sholat. Itu kan jadi hal yang baik, Berpendirian berarti ya. Itu pendirian. Nah dari sini tuh berarti memilih teman itu penting ya. Penting banget sih. Penting. Tapi Sebenarnya menurut nggak kalian milih gimana? sih, lebih ke bertemanlah dengan siapa aja kalau kata ayahku. Oh, Itu iya. kita harus punya prinsip. Hmm. Karena Oh, setiap iya, orang yang betul, berprinsip, prinsipnya ya. dimanapun letak mereka berada ya udah. Karena kita punya prinsip, sholat ya sholat, Oh. ngaji misalnya. Ya udah kalau kita punya prinsip kayak setiap habis sholat maghrib aku harus ngaji, ya udah ngaji gitu. Nggak usah yang kayak oh aku nggak enak ya sama teman-temanku yang lain, nggak usah. Berteman mah sama siapa aja terserah, yang penting punya prinsip teman-teman. Ya, Penting. benar. Berarti komitmen diri sendiri itu penting banget ya Kak Betul. Anjani. Kemudian Karena didukung dengan lingkungan. Yang paling dekat dengan diri kita ya diri kita. Ya benar. Siapa lagi? Benar banget. Biasanya tuh orang-orang juga mengikuti orang-orang yang tuh pendirian soalnya. Oh. Kan kayak Soalnya powernya dapat, Bener, Heeh, sigma powernya banget, dapet. alpha gitu. powernya Wow. dapat. Powernya dapet. Ini relate juga ternyata pertanyaan yang ketiga ini. Apa nih? Next ke yang keempat. Aku pernah kesepian banget pas masa liburan karena teman-teman aku dan tetangga kos pada pulkam. Di situ aku merasa sepi banget. Aku juga pingin pulkan tapi daerah asalku jauh. Gimana Misbah agar aku nggak kesepian di masa-masa kayak gitu? Ini pasti luar Jogja dan luar Pulau Jawa biasanya. Aduh. Kayaknya Panggilan bukan ya. Jogja sih.
Luar Pulau Jawa. Pulau Jawa kan Jarang tepatnya. pulang. Bener. Jauh banget ya. Iya, jauh banget. Ongkos pulang pun mahal katanya. Mahal. Iya, aku pernah yang temenku orang Sumatera tuh dia sekali pulang 3 juta. Oh, Kan dia pakai pesawat kan. Nggak kaget. Iya. Aku Sumatera juga nih. Soalnya dia Sumateranya Medan. Medan. Sumateranya dia Medan. Sumatera Jadi Medan. kalau dia mau pakai bus atau kapal mati kayaknya dia di jalan kayak gitu dia ini bilang. juga Nah, kalau aku di Bengkulunya dan aku merasakan itu 2 hari di bis. Wow. Kayak teman-teman aku yang dengar, 2 hari ngapain aja gitu. Sejauh itu. Nih kalau dari yang ini pernah atau nggak pernah? Nggak pernah. Pernah. Dari Kak Rama dulu deh. Aku dulu. Gimana padahal ceritanya dan caranya ngatasin hal itu? Karena deket ya, aku malah lebih jarang pulang. Jadi pulang tuh tiap semester sekali kalau nggak salah. jarang pulang. Aduh. Ada Ya lagi. abang jarang pulang. Iya, Bang jarang pulang. Jarang pulang. Ada lagi. Itu pernah di suatu masa ketika teman-temanku tuh pada pulang semua, aku pulangnya paling terakhir. Walaupun cuma semingguan ya, tapi itu masa sepi banget. Kayak biasanya kan makan-makan bareng gitu, ngajakin makan yuk di mana gitu, di Warmindo. Iya. Terus jadi sendiri gitu, sepi, dan orang-orangnya tuh juga pada pulang semua dari anak-anak yang lain. Jadi kayak kita tuh punya isi sendiri gitu. Di Burjo sendirian, sepi, di punya isi sendiri. ya punya sendiri. Burjo punya kita ya, istilahnya. Terus untuk Boleh. ngatasin kesepian itu gimana Kak Rama? Untuk melewatin hal itu gimana? Pasti jenuh banget kan. Iya sih, itu Selain kayak- rasa jenuh tuh diisi dengan apa gitu? kalau kalian orang yang introvert ya, itu biasanya lebih enak ketika sepi sendiri gitu. Oh, Ya, Karena iya juga sih. ya kan karena aku orangnya ambivert, introvert dan juga extrovert. Ya kadang-kadang tuh rasa kayak wah ini penyiksaan banget nih, lebih menyiksa daripada di penjara kayaknya gitu. Gitu ya. Ya sendiri hening gitu. Terus selama kesepian itu Kak Rama ngapain? Apa ya paling ya kalau selain yang wajib-wajib ya sama yang sunah-sunah itu nonton film, kalau nggak itu ya jalan-jalan ke kota gitu. Oh, sendiri ke kota? Sendiri. Aduh, sendiri. Siapa yang sendiri di sini? Jomblo ya? Kayaknya itu deh semuanya. Semuanya deh, kita semuanya ya, kita semuanya. Enggak kita ya. Kalian aja. Alah. Alam. Iya kan Selamat. Iya gitu deh. aja. Ya kan nggak tahu siapa tahu dari kita ada yang punya kan. Oh, siapa Nah, tahu. kalau Kak Anjani nggak pernah berarti orang Pulkam juga? Iya dong. Aku adalah orang garda terdepan kalau misalkan waktu itu. Pada pulkam gitu. Jadi kayak excited. apalagi kan seni murni itu tidak bisa diprediksi ya teman-teman tugasnya. Jadi biasanya dosen tuh kayak gini. Misal UAS karya terakhir dikumpulkan tanggal 12 Desember. Lah kalau kita ngumpulinnya tanggal 3 Desember ya kita udah bisa pulang. Oh iya. Jadi iya, kayak iya. ya terserah kamu. Yang penting tugasmu selesai kamu bisa pulang. Dan itu kayak itu. Berarti Enaknya secepat itu mungkin sih, menyelesaikan, secepat betul mungkin kita banget. bisa pulang. Aku makanya kalau udah di akhir-akhir semester itu wah dunia aku hanya untuk kuliah gitu kayak semua tugasku aku kerjain biar cepat selesai lah itu biar mungkin tanggal 1 Desember itu bisa pulang nah kayak gitu. Wah, ternyata kita udah bahas dari curhatan-curhatan media sosial dari IG KMI. Sekarang gantian dong dari kita berdua, Iya. Rehan. Masa kita bahas doang? Iya. Ya ampun. Aku mau tanya nih sama Apa? Mbak Wafik. Wafik. Nah, terus sampai lupa namanya. ya Sampai Allah. lupa coy. Nah selain pemirsa IG yang curhat ini, ada nggak sih Wafik pengalaman-pengalaman keluhan rantauannya gitu? Kalau selama aku di Jogja, kan aku dari Sumatera nih, dan aku first time banget merantau jauh, dan sekali merantau tuh jauh banget dari rumah ya. Yang pasti Dan aku tidak pulau. mengalami adaptasi yang itu kenceng banget, karena kan sekarang ini kita semester 3 ya Rehan. Nah, itu waktu aku semester 1 kan 6 bulan. Itu aku bener-bener full adaptasi, kayak aku cara makan di sini nih kan beda rasa ya kalau di Sumatera sama Jawa tuh, dari penyesuaian lidah, penyesuaian dengan cara orang berkomunikasi. Itu yang paling aku bikin wah capek juga ya ternyata adaptasi selama ini, dan aku menyadari aku adaptasi 6 bulan tuh di semester 2. Wah ternyata aku semester 1 kemarin penuh dengan adaptasi ya, sampai aku bisa menjadi orang yang seperti ini gitu. Dan satu lagi sih yang paling relate sama aku tuh yang keempat ini. Aku merasakan sepi banget kan, aku dari Sumatera tuh jauh, nggak bisa pulang pas lebaran Idul Fitri tuh, ngelihat postingan teman-teman tuh pada Nggak ngepost pulang ya? keluarganya. Iya, Itu tuh
bisa pulang. Enggak tuh, kuat mental banget kan. Oh. Halo. Biasanya kalau di Indonesia tuh Idul Fitri pada pulang semua. Iya. Kan? Tuh, aku nggak pulang dan kalian terbayang kan ketika orang-orang Kebayang banget. foto keluarga, Ah, foto yang bajunya seragam, ah. foto ngeliat orang-orang yang ngepost lagi di masjid. Iya. Kayak ya ampun sedih banget. Tapi ya ini hidup pilihan. Aku memilih untuk jauh dari rumah yang penuh dengan resiko kesepian, resiko nggak ada keluarga, itu udah resiko aku kayaknya. Aku kembali lagi dengan tujuan aku untuk merantau, ini pelajaran ini yang aku harus hadapi gitu. Rehan nih sekalian. Aku ini sih ada pengalaman yang mungkin cukup sedih dan sangat sedih di dalam Gimana tuh Mas hidupku. Rehan? Apa? Berarti. Ya mungkin pas akhir-akhir semester 1 itu pas UAS Siapin tisu dong, ada tisu nggak? Ada tisu nggak? itu malamnya aku lagi belajar UAS dan besok itu mau ujian praktek gitu. Nah ternyata aku dikabarin sama orang rumah kalau orang tuaku, ayah aku itu sakit. Iya. Nah itu dadakan. Ya sebenarnya emang orang tuaku itu udah sakit dari lama sih. Maksudnya udah kebetulan sakitnya sakit stroke teman-teman. Dan itu juga suatu keputusan yang sulit untuk aku meninggalkan kota asalku, meninggalkan keluargaku, meninggalkan, ya bukan meninggalkan tanggung jawab sih, cuman ini aku kesini berprinsip untuk mengubah ekonomi keluarga gitu. Wah. Ya, itu sih tadi. Terus malamnya itu benar-benar aku bingung mau pulang tapi nggak ada kendaraan apa gimana. Terus juga teman-temanku yang di Jogja, ada yang di UGM, ada yang di UNY, aku kabarin juga ternyata memang mereka mungkin lebih mengusahakan UASnya ya, karena itu juga bulan-bulan UAS gitu. Dan akhirnya ya besoknya aku memutuskan untuk pulang, izin gitu ke dosen-dosen. Dan ternyata pas OTW ke terminal, tiba-tiba ditelepon. Ternyata ayah aku udah nggak ada. Aduh sedih banget. Jadi aku nggak bisa nemenin Masa-masa terakhir. kepergiannya. Terus Wah memang itu benar-benar suatu hal yang kayaknya ditakutin sama semua anak rantau nggak sih? Iya. Kehilangan Iya. orang tua di saat kita nggak ada Iya. di situ, nggak bisa mempersembahkan yang terbaik di masa-masa hidupnya. tapi dari situ aku mengambil Hikmah. pelajaran, mengambil hikmah sih. Soalnya ini juga amanah dari beliau gitu. Jadi aku harus menuntaskan gitu. Oh, berarti salah satu amanah dari almarhum Bapak itu untuk menuntaskan di sini dengan tujuan ya yang baik-baik lah, yang jelas untuk keluarga nantinya gitu. Siapa sih yang nggak mau anaknya sarjana? Iya, siapa sih? Bener. Meskipun sarjana nggak menjamin kesuksesanmu, tapi kan setidaknya kamu jadi manusia yang berpendidikan. Iya benar, mempunyai pola pikir selayaknya manusia yang ingin maju. Gitu. Betul. Aku mau itu sih. Memang ketakutan terbesar, percayalah. Iya. Mungkin banyak dari kita doanya itu kayak gini. Please kayak Tuhan jangan ambil kedua orang tua. Bener banget. Mereka berdua ini menyaksikan kesuksesan kita, pencapaian kita, terus semua doa-doa mereka tentang kita itu tercapai. Pasti doa kalian kayak gitu. Kayak jangan ambil dulu, entah itu kita atau mereka, mungkin jangan ambil dulu sampai ya apa yang kita impikan. Iya. Karena kan langkah kita mantep buat ngambil solusi merantau, memecah masalah itu kan merantau ini berarti solusinya ya. Iya. Itu kan karena itu sendiri sih, karena keluarga kita kan. Nah, teman-teman Misbah, ternyata dari curhatan-curhatan dari narasumber, terus ada curhatan dari pemirsa Instagram dan kita berdua, Rehan, itu ternyata mengandung banyak makna banget ya. Dan satu lagi nih pesan-pesan buat teman-teman semuanya. Kalaupun kita menjadi anak rantau, itu pasti ada ujiannya, pasti ada pengalaman-pengalaman baik dan buruknya. Tapi yakin, harus tanam di dalam hati bahwa semua yang kita hadapi itu mengandung makna yang tentunya jadi pelajaran untuk hidup kita. Aku juga mau menggarisbawahi tadi saran dari Kak Anjani kalau jadi manusia itu harus berprinsip. Jadi mau kita dapat pengaruh dari manapun itu, dari luar, kita tetap ada pendirian kita gitu. Wah, keren-keren banget ternyata ya pesan-pesan dari narasumber kita.
buat teman-teman yang ngerasa relate atau punya saran, punya tambahan terkait pembahasan kita di distrik kali ini, boleh banget di-share semuanya di kolom komentar dan jangan lupa follow semua media sosialnya KMI ya. Jangan lupa share, like, dan komen di postingan kita kali ini. Dan jangan lupa kunjungin nih IG mereka nih bener. yang kepo sama mereka. Sepil. Taruh sini juga. Sini. Sini ya. Aduh. Sini juga. Kita ucapin terima kasih ke kakak-kakak semua yang udah meluangkan waktu share pengalaman Kita juga terima berharga. kasih kembali buat kesempatannya, peluangnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di distrik berikutnya. Sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini. Kami kan punya jargon. Oh iya. Ayo. Pulang banget ya. Kami Pulang sih ya? Yogyakarta yang itu loh, yang Oke. ini Yo Ngaji nggak sih? Oke. Teman-teman, kalau kita bilang KMI isi Yogyakarta, jawabnya apa? Yo nyanyi, yo ngaji. Sesuai ini ya jurusan masing-masing. Siap. Yuk. Tahu ya? KMI isi Yogyakarta. Yo nyanyi, yo ngaji. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wih. Dek, teman-teman. Wah, mau balik ya? Mau balik. Unta. Mau naik unta lagi. Hati-hati ya. Hati-hati. Terima kasih.